Tahu kan zodiak yang paling suka menyendiri itu Scorpio. Nggak ada zodiak lain. Mungkin ada kalau misalnya ada placement Scorpio di dalam natal chart kalian. Zodiak itu nih loh, kalau misalnya kita bisa bahas sedikit ya, kan ada namanya zodiak katanya sun, moon, rising, kalau misalnya ngasih tahu gitu kan. Mungkin juga orang-orang di luar sana udah ada yang tahu. Sedikit aja jelasin, sun itu kayak kekuatan utama kita. Sun itu misalnya ada orang nanya zodiak lo apa sih, kayak gitu kan. Zodiak gue Gemini, berarti itu sun sign artinya, tanda matahari kalau di Indonesia ini. Terus yang kedua itu ada moon sign. Moon sign itu mengenai sifat kita yang keluar ketika kita dekat sama orang. Kayak gitu misalnya udah punya sahabat kan, sahabatnya itu nanti ya udah sifat kita keluar berdasarkan zodiak moon sign-nya kita. Let's say moon sign kita Sagittarius. Kalau udah dekat sama orang, kita akan agak lebih yang namanya ngomong belak-belakan, Sagittarius banget tuh. Kalau bercanda agak nggak dipikirin, nyakitin hati, itu kalau Sagittarius. Nah, yang terakhir ini rising. Rising itu kalau misalnya kita baru kenal orang baru dan kita acting sebagai zodiak itu, kayak gitu. Jadi misalnya kita baru kenal, kita cenderung terlihat pertama kali seperti zodiak itu. Contohnya, let's say kita risingnya Sagittarius lagi ya. Sagittarius itu kalau misalnya rising itu terlihat lebih orangnya kayak sombong, mukanya agak sengak gitu-gitu. Lucunya di situ. Nah, balik lagi ke hobi tadi. Kita kan nggak tahu nih dari 3 tanda tadi, sun, moon, dan rising itu yang mana yang tiba-tiba tuh ambil peran dalam diri kita. Jadi misalnya hobi nih kan sore ini, bisa jadi hobi yang keluar itu lagi yang Pisces, lagi Sagittariusnya, atau hobinya Gemini yang lagi keluar, kayak gitu. Itu sih buat informasi yang masih belum tahu. Mungkin ada yang kita. Berarti sebenarnya bisa fleksibel tergantung yang bagian mana yang keluar di dirinya gitu ya, Kak? Benar. Bagian mana yang fleksibel, yang lagi pengen keluar tuh zodiaknya, kayak gitu. Kita kan punya kapasitas pikiran juga kan, pemikiran. Ini lebih kayak ini sih jatuhnya ya, jadi kayak astrologi coaching gitu. Ya, maksudnya biar semua orang tuh tahu, Kak, kalau misalnya kadang kan ada aja yang nggak percaya sama soal zodiak ini ya, tapi sebenarnya itu ternyata ada pembelajarannya juga gitu ya, Kak? Ya, ada pembelajarannya juga astrologi. Dia lebih kayak ke filosofi sih. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu bisa sih ada kuliah astrologi sih di ITB kayaknya ya. Cuma dia harus gabung astronomi kalau nggak salah. Jadi kita mesti belajar matematika dan hitung-hitungan, tapi ada kayak nilai plusnya, ada belajar astrologi juga. Mungkin kalau misalnya mau jadi astrologis yang qualified kali ya, ada S2-nya atau S2 ke ITB kayaknya. Karena zodiak ini benar-benar luas ya. Ketika kita bahas satu zodiak itu, kita ngebahasnya bahasa paling sederhana dan paling mainstream. Iya kan? Biar nanti pada banyak yang suka, pada banyak yang, ini gue banget nih. Kalau kita terlalu bahas zodiak yang terlalu apa istilahnya, ini aku cuma ngasih tahu buat yang di luar sana ya, terlalu menjurus, terlalu yang namanya teori banget, orang-orang pada mikir ini apaan gitu kan, aduh aku pusing deh kayak gitu. Ada tuh yang pada nanyain gitu, kenapa sih ngebahas zodiaknya nggak teoritis banget gitu. Kalau aku jujur, aku nggak bakal nyentuh ranah itu kayak gitu, karena aku pengen ini sih biar semua orang pada ngerti, banyak teman gitu. Nah, kalau misalnya di masa-masa pandemi kayak gini, meskipun di rumah aja, Sahabat Nova tuh sebenarnya harus punya sesuatu yang dilakukan juga gitu kan. Tadi kan kita udah ngobrolin juga tuh kan, Kak, zodiak apa aja yang bisa dilakukan sama zodiak itu. Tadi salah satunya merajut. Nah, ternyata sekarang Nova lagi akan mengadakan kelas merajut nih, Kak. Jadi tadi zodiak apa Kak yang kira-kira cocok sama merajut? Yang butuh ketelitian Aquarius. Nah, berarti sahabat Nova yang Aquarius nih harus banget ikut di kelasnya Nova. Jadi bisa cek Instagramnya Nova untuk tahu info lebih lanjut tentang kelas tersebut. Jadi kan kita bisa melakukan hobi-hobi yang positif gitu ya, Kak? Iya, benar.